Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf tadi berjebak kelupaan antar dan banget waktu itu lolos langsung ke kaca gas dan lewat nggak ada jalan balik lagi macet lagi nanti. Jadi ya alhamdulillah diselamatkan naik motor bisa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang ini nggak terasa sudah masuk ke bulan Rabiul Awal, yaitu bulan di mana kita umat Islam selalu memperingatinya sebagai bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah tema kita tidak akan jauh-jauh dari tentang kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan peranan beliau yang sangat unik dan memang sudah didesain dari awal-awal. Tapi memang kita ya istilahnya memperingati Maulid itu memang dalam konteks kebetulan ini bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, ada beberapa yang mau saya informasikan. Yang pertama, tanggal 12 Rabiul Awal sebenarnya itu ada 3 kejadian yang bersamaan juga tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu adalah hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu 12 Rabiul Awal, Pak, kalau dalam Sirah Nabawiyah itu juga hari wafatnya beliau. Jadi beliau wafat 12 Rabiul Awal. Hari lahirnya, tanggal dan bulannya sama hari kematian itu sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, lalu yang ketiga di tengah-tengah antara lahir dengan wafat itu juga ada yang tanggal 12 Rabiul Awal juga, yaitu hari di mana beliau tiba hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sampainya di Madinah itu juga tanggal 12 Rabiul Awal, yang ceritanya beliau disambut dengan qala al-badru alaina min thaniyatil wada wa jaza syukru alaina maka al-yada. Nah, itu adalah kejadian di mana Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Tanggal itu, Pak, 12 Rabiul Awal. Ya, jadi sama, Pak, 3 itu lahir, wafat, hijrah. Nah, tapi kalau yang kita omongin sekarang memang yang lahirnya. Jadi jamaah sekalian, hari lahirnya Nabi itu kemudian diperingati oleh Nabi sendiri setiap seminggu sekali. Jadi kalau kita kan memperingati Maulid setahun sekali, tapi kalau Nabi itu memperingati Maulidnya itu seminggu sekali. Cuman bukan dengan baca rawi berjanji itu, bukan. Ya kan orangnya mesti itu, ya kan? Kalau rawi kan cerita kisah beliau gitu kan. Nah, beliau memperingatinya dengan cara berpuasa. Kita tuh, Pak, puasa Senin sama puasa Kamis hukumnya sunnah. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa kita puasanya Senin dan Kamis? Nah, di antara jawaban beliau selain Senin dan Kamis itu hari dilaporkannya amal-amal kita ke langit, juga karena Senin itu adalah hari kelahiran beliau. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin itu Nabi lahir. Nah, maka kita nih, Pak, kalaupun misalnya nggak maulidan gitu ya, tapi setiap Senin kita puasa, itu udah maulid juga tuh, Pak, sebenarnya, karena itu memperingati hari lahirnya. Dan malah itu maulid yang lebih dicontohin sama Nabi. Kalau Nabi kan nggak bikin maulid, ya nggak mungkin lah orang
apa namanya beliau masih hidup kan, nggak mungkin makan nasi kebuli juga gitu ya, nggak mungkin baca basaji juga. Tapi ibadah ritual yang benar-benar ritual sah resmi itu malah puasa gitu sebenarnya. Cuman puasanya bukan tanggal 12 Rabiul Awal, bukan. Kalau 12 Rabiul Awal kita nggak usah puasa karena Nabi tidak memerintahkan. Cuma kalau kita mau mengikuti jejak langkah beliau, puasa aja setiap hari Senin. Itu maulid sebenarnya, puasa kita itu memperingati hari lahirnya. Nah, memang disunnahkan buat kita sebagai umatnya bergembira di hari kelahirannya. Siapa saja yang bergembira, dia akan dapat banyak, katakanlah ya, pahala, kemudian ganjaran, balasan dari Allah. Maka disebut-sebutlah riwayat bahwa pada hari itu ada orang yang gembira dan kemudian saking gembiranya dia bersedekah, maka dia dapat pahala, artinya dapat balasan dari Allah padahal dia kafir. Itu cerita tentang pamannya Nabi SAW yang bernama siapa? Paman Nabi banyak Pak, ada Abu Thalib, ya, ada Abu Lahab, nanti ada juga Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib gitu ya. Nah, yang lagi mau kita bicarakan tuh yang Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir Pak, dia ingkar sama ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tapi pada saat Nabi lahir, Abu Lahab bergembira. Ya karena itu kan ponakan sendiri ya. Dan saking gembiranya, orang yang ngabarin kelahiran Nabi, budaknya itu sama dia di apa namanya? Sama dia dibebaskan. Nah, dari perbudakan. Jadi dia gembira, dia sedekah. Memang sih karena dia bukan orang Islam Pak, matinya masuk neraka. Cuman, nah ada cumannya nih Pak. Setiap hari Senin nerakanya dia itu lebih adem dikit Pak. Ya, diturunin suhunya gitu. Jadi rada ya hangat-hangat kuku dah gitu Pak. Aturannya dia digodok gitu Pak, ambil lodok gitu ya. Nah kalau hari Senin dia agak kurangan dikit. Orang lain pada nanya, lalu kalau tiap hari Senin kenapa diringanin hukuman? Oh dulu saya waktu Muhammad itu lahir saya gembira, sama saya bebasin budak gitu. Tapi karena emang dasar matinya kafir, ya udah kafir terus dia, dalam mati nggak keluar dari neraka. Namanya orang kafir begitu Pak, kalau udah masuk neraka nggak keluar lagi. Kalau kita baru nih, kita kan beriman ya dari Tuhan Allah Muhammad Rasulullah, ya kita sih alhamdulillah, biar kata nauzubillah sih ya, tapi biar kata masuk neraka bakalannya dikeluarin karena masih ada segumpal seujung kuku iman lah gitu. Kalau tanya siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Muhammad, apa kitabmu Quran, apa agamamu Islam gitu kan. Ya cuman amal yang langsung gitu Pak, masuk neraka gitu kan. Tapi ada harapan keluar. Cuman kalau model-model kayak Abu Jahal, ya Pak, Abu Lahab nggak keluar. Ya saya sudah naran, ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang salah naran dan lahab yang apinya berkobar-kobar. Itu kan ada kutukannya lah di dalam Al-Quran itu ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana, nah gitu seterusnya. Nah tapi biar bagaimanapun juga walaupun dia kafir, tapi kalau dia gembira, dia sedekah di hari kelahiran Nabi, Allah ringankan siksanya. Nah maka kita nih Pak, karena kita udah beriman sama Nabi, kita gembira dengan kelahiran Nabi, lalu kita sedekah, maka ya tentu kita berpahala. Walaupun tidak ada contoh yang konkret dari Nabi atau dari para sahabat, tapi kemudian para ulama mengajarkan kepada kita peringati hari lahirnya Nabi dengan gembira dan banyakin sedekah. Itu insya Allah dapat kemuliaan.
Jadilah Pak yang namanya kita orang Betawi bikin maulid Pak. Nah maulid itu intinya bergembira sebenarnya Pak. Dengan cara apa? Nah ini yang unik Pak. Kalau orang Arab dia kumpul-kumpul, dia pesta-pesta, itu yang bikin hiburannya adalah dia membaca puisi, dia baca syair. Karena ngomong-ngomong zaman segitu belum ada dangdut Pak, belum ada lagu-lagu gitu kan. Cara kita kalau kumpul-kumpul tuh ada yang main dangdut, main organ apa segala macam. Suasana lagi gembira, ada musik lah. Misalnya orang walimahan tuh Pak, kan kata Nabi pukulkanlah duf gitu kan, karena suasana lagi gembira. Nah lagi gembira memperingati hari lahirnya Nabi, kalau orang Arab itu baca puisi. Nah puisinya memang ada banyak jenisnya Pak, ada puluhan bahkan ratusan jenis puisi. Tapi puisi yang paling top, markotop itu Pak, diantaranya itu adalah puisi yang dikarang atau digubah oleh Syekh Al-Barzanji, yang kita orang Betawi bilangnya Rawi Barzanji. Dia bikin dua gaya. Pertama dengan gaya nasar, yang kedua dengan gaya nazom. Nasar itu prosa, kalau nazom itu puisi. Ya, bunyinya begini Pak. Abtajibul imla bismillahir aliyah mustamirran fal barakati ala ma ana wa aulad. Pernah dengar nggak sih Pak? Pernah dengar? Di sini baca lagi malam Jumat. Biasanya kalau masih dalam tahun malam Jumat baca rawi Pak. Itu di apa Pak? Anak Betawi kalau nggak bisa rawi jangan ngaku Betawi dah gitu. Karena dari kecil udah jago rawi. Kalau Mas lagi mau lihat disuruh baca tuh Pak setiap pasal, disodorin untuk kitabnya, ditempil ini nggak usah, kenapa? Hafal doang, hafal. Nah dengan dibacakannya Maulid Barzanji, kemudian ada juga Simtud Duror, kemudian ada lagi apa lagu-lagu itu dikasih juga dengan tabuan, berbual gitu Pak. Itulah yang asal muasalnya kenapa ada Maulid dipakai baca-baca begituan. Itu Pak intinya bergembira sebenarnya, apalagi dikasih semacam kayak koreografi. Pas bagian Nurayatala la usana sallallahu alaihi Muhammad itu berdiri Pak. Wah itu kan koreografinya. Baru dibaca ya Nabi sallallahu alaihi dan seterusnya gitu kan. Itu semua itu adalah semacam pesta seni. Pesta seninya orang Arab. Begitulah cara mereka merayakan atau bergembira dengan kelahiran Nabi. Dibacakanlah banyak puisi-puisi, ditabuhi dengan musik, lalu mereka ya setidak-tidaknya walaupun nggak joget, minimal berdiri menerima kehadiran Nabi. Gitu. Nah itu Pak kemudian terkenal di seluruh dunia. Semua negeri kemudian ikut-ikutan bikin kayak gitu. Tiap 12 Rabiul Awal mereka melakukan hal yang sama, memperingati dalam arti bergembira dengan kedatangan Nabi, diekspresikan dengan berbagai macam kesenian. Wali Songo datang ke Indonesia, salah satunya Sunan Kalijaga. Dia lebih maju lagi Pak untuk ukuran zamannya. Dia bukan bikin puisi, tapi dia bikin drama pakai boneka, puppet. Kita bilangnya wayang. Kenapa? Karena boneka itu kan rada-rada kayak patung Pak. Jadi nanti kayak agak sedikit bertentangan karena agama Islam tidak boleh bikin patung. Maka dia nggak pakai patung Pak. Dia pakai kulit, di center kulitnya bayangannya kena ke layar. Nah yang ditonton tuh Pak bukan wayang kulitnya, yang ditonton siluetnya, siluet. Makanya kalau dalam bahasa Jawa disebut bayangan, tapi orang Jawa nyebutnya wayang. Wayang itu bayangan, sebuah karya sastra yang sangat melodramatis, ya, menceritakan tentang ajaran-ajaran yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad
tapi tidak cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Soalnya bukan apa-apa, waktu itu yang hadir orangnya belum beragama Islam. Yang hadir orang Indonesianya itu Pak, orang Jawanya itu istilahnya masih beragama Hindu, masih beragama Buddha. Cerita-cerita yang mereka punya itu adalah peperangan Baratayuda dengan Mahabharata dengan Ramayana. Itu cerita mereka yang sudah ada sejak dulu, cuman diselingi Pak, diselingi di antara satu episode dengan episode lain babaknya dengan para punakawan. Punakawannya itu ada 4, ada Bakong, ada Gareng, ada Semar, ada Petruk, ya kan? Nah, kalau yang apa itu namanya Anoman Kobong, ya kan? Kan itu cerita India. Mereka agamanya apa, Hindu atau Buddha gitu kan? Atau yang Ramayana, Rahwana, nah itu kan ceritanya. Tapi kalau yang udah selingannya itu Pak, yang 4 orang itu, siapa namanya, Petro, Gareng, Bagong itu Islam, dan kemudian dia menyelip-nyelipkan sedikit ajaran-ajaran Islam di situ. Justru di bagian iklannya itulah yang menarik perhatian. Kalau cerita Ramayana, cerita apa namanya, apa sih, Ramayana Mahabharata gitu kan ya. Nah itu nggak terlalu, karena pakemnya itu aja. Tapi kalau udah masuk yang 4 itu seru Pak. Dia melawak, dia melucu, dia joget, dia nyanyi dan sebagainya. Tapi ajaran Islamnya kena. Yang nonton bukan orang Islam sebenarnya Pak. Gitu. Yang nonton itu orang masih agama Hindu, masih animisme, dinamisme. Cuman dibuat Pak. Jadi Maulid itu adalah proses Islamisasi. Orang-orang Hindu disuruh masuk Islam. Caranya dikasih pagelaran seni, mereka nonton. Kalau mau masuk lewat gapura. Nah, lewat gapura disuruh baca 2 kalimat syahadat, ya, kalimosodo. Nah, gitu. Datang baca 2 kalimat syahadat, agak ngambung. Apaan? Udah lu baca aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan? Masuk. Itu berlangsung Pak di kerajaan Islam Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dari Mataram. Nah, Sultan Agung itu Raja Jawa, agamanya Islam, tapi berdakwah dengan seni budaya yang diajarkan oleh Kiai siapa tadi, Sultan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga, diteruskan oleh Raja Mataram itu. Dan kemudian dia setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia bikin acara namanya Syahadatain. Siapa yang mau masuk ke area itu nonton wayang disuruh baca syahadat. Karena lidahnya orang Jawa kurang fasih Pak, dia nggak bilang syahadatain, sekatenan. Nah itu dilakukan sejak kerajaan Mataram pindah dari Pondok Gede, Kota Gede di Jogja, pindah ke keraton yang sekarang itu. Di keraton Alun-Alun Utara itu ada kegiatan namanya sekaten. Tiap tanggal 12 Rabiul Awal ada gerbek mulut gitu. Nah, sampai sekarang itu asalnya itu Pak, proses Islamisasi, tapi dengan seni, dengan budaya, dengan lagu, dengan wayang, dengan menyelipkan ajaran-ajaran Islam. Tapi karena mereka orang Jawa, dia pesan-pesannya pakai bahasa Jawa dengan gaya Jawa. Ya dengan gaya Jawa, makanya kalau kita bawa orang Betawi Pak, ada nyambung. Kenapa? Karena ngikutin gaya orang Jawa. Ya karena memang dakwahnya kepada orang Jawa, iya Jawa yang bakal main. Ya tapi kalau kita pikir-pikir itu unsur keislamannya sudah sangat kental. Minimal ibarat beras Pak, mau dimasak jadi nasi udah lumayan, udah jadi aron, ya tinggal taruhin langsung, terusin lagi dikit jadi nasi gitu. Walaupun masih rada mentah, kan kita kalau makan nasi aron masih keras, tapi udah bukan beras Pak, udah lumayan, udah rada lumayan mateng lah gitu kan. Harusnya diterusin. Nah cuman masalahnya nerusinnya itu Pak yang rada sangkal, yang rada ragu gitu.
Nerusinnya harusnya diterusin dengan belajar agama Islam, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar apa dan sebagainya. Itu yang belum, istilah kata, belum selesai secara tuntas gitu. Sehingga islamisasi di tanah Jawa sudah berjalan separuh, cuman penyempurnaannya lagi itu belum lengkap. Padahal seharusnya gini Pak, penyebaran Islam di berbagai negeri di dunia ini itu harusnya dilengkapi dengan berdirinya masjid, istana, alun-alun, dan perguruan tinggi. 4 itu harusnya. Nah di kerajaan Mataram Jawa, Jogja itu Pak, masjid agungnya ada, keratonnya ada, alun-alunnya ada, perguruan tingginya yang nggak ada. Iya, jadi sekedar mereka Islam. Tapi kalau mereka Islam terhadap kejawenan, ya harap maklum. Kenapa? Ya karena timbang baca syahadat doang. Kalau dibilang kafir udah mau, dibilang bukan Islam, oh saya Islam, gitu. Tapi sholat, nah itu dia. Sholat kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, gitu kan? Puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Nah itu kelemahannya karena apa? Karena di keraton itu Pak, keratonnya ada, masjidnya ada, alun-alunnya ada, perguruan tinggi Islamnya ada. Padahal kalau kita lihat ke Mesir gitu Pak, ke Baghdad, ke negeri-negeri Islam yang lain, istana ada, alun-alun ada, tapi dan masjidnya ada, dan di masjidnya itu ada kajian yang membuat mereka belajar agama Islam dulu terus gitu Pak. Baca Quran ini bagus. Nah orang Jawa Pak, baca Quran ya memang agak termehek-mehek dikit bacanya. Dan orang Jawa kan susah karena nggak terbiasa dari awal. Dia baca sih, kayak bacanya gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu Pak. Ya kita sebagai yang ngajinya udah rada beneran pengen tampol aja bawaannya. Tapi kan bagaimana, susah. Karena dari dulu dia ngajinya sama gurunya udah begitu Pak. Susah. Saya tahu begitu banyak karena apa? Saya perpaduan Pak, Betawi sama Jogja. Ibu saya orang Jogja gitu. Nah, di kampungnya emak saya itu kalau baca Quran pada begitu Pak, model yang Jawani gitu. Nah, karena saya cucunya kakek saya tokoh agama di situ kan saya bilang jadi imam yang benar, lu baca yang benar, jangan alhamdulillah gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, jangan gitu kan. Lain gitu juga susah buat lidahnya sudah dikerok gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya bilang begini, yaudah kalau gitu, kalau yang nggak bisa juga saya ganti nih imamnya yang lain. Kata kakek saya, jangan, kenapa? Ini udah yang paling pinter, kalau diganti yang lain gitu kayak apa tuh begitu. Susah Pak, prosesnya nggak gampang. Tapi secara umum orang Jawa itu Muslim. Dan salah satu proses islamisasinya yang dilakukan dari zaman Wali Songo itu Pak sampai ke zaman Sultan Agung Mataram itu kan proses sekaten ya kan, dengan maulid, dengan apa, terislamisasi sebenarnya itu. Walaupun tadi saya bilang kalau nasi masih rada nasi aram nih Pak, minimal masih rada keras-keras dikit nasinya, kurang tanak. Nah gitu. Tapi udah jadi, udah lumayan. Walaupun ada spektrum kan kalau dimakan nasi aram keras kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi salah satu hikmah di antara yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari Maulid memang adalah berbagi kebahagiaan, bersedekah. Itu yang namanya gerebek mulut itu sedekah ke para raja gitu. Jadi mereka masak makanan macam-macam, nyok diserbu, wah dibilang gerebek itu kan dia nyerbu apaan? Nyerbu makanan tuh, rebutan. Ya gaya orang Jawa biarin aja. Kalau kita Betawi nggak usah rebutan Pak, pokoknya senampan gerpak, gitu aja. Ya kan? Rapat Maulid dari 2 bulan yang lalu yang dirikutin bukan materinya apa, bukan,
kita pakai gigir berapa gigir nih? Nah, gitu, ya kan? Kalau gigir kan Pak, walinya orang Arab itu, nah itu kita pakai gigir yang mana? Satu gigir bisa buat berapa orang? Jadi memang yang kita ributin makan ya Pak, konsumsinya. Sampai orang pada nyindir, lu bukan muludan lu, mulutan, gitu. Karena perkara makan mulu. Nah itu asal muasalnya karena dengan makan-makan kita bergembira, sekalian kita sedekah ke orang. Makanya kalau yang namanya maulid dulu Pak, zaman dulu ya, orang Betawi makan daging kan kalau ada maulidan. Kalau nggak ada maulid, apa kita makan daging? Susah zaman segitu kan. Nah itu sebenarnya itu Pak. Tapi itu semua yang saya cerita itu zaman dulu Pak, ketika Islam itu masih terlalu asing buat kita. Ngomong kepada masyarakat yang paling awam ya dengan bahasa yang simpel, bagi-bagi makanan, ya kan? Nah, dikasih makan datang Pak Maulid, nggak ada konsumsinya, pada nggak ada apa, gitu. Dan itu masih sampai sekarang Pak. Ini Bapak ini kita ngaji begini nih Pak. Kalau mau perlu gampang, kasih aja lah sekuli tiap malam ngaji Pak, penuh nih Pak. Kasih tahu. Jangan lupa ada konsumsi nasi kebuli, ya semoga datang, jangan ada mubazir nasi gitu kan, banyak tuh Pak. Saya suka dicurhatin sama pengurus masjid, Pak Ustaz, mohon maaf, jamaah sedikit banget. Lalu keluarganya duit buat nasi kebuli kan juga banyak gitu Pak. Ya, asal kasih nasi juga orang pada datang Pak. Gitu. Itu emang ciri khas gitu ya. Udah dari dulu udah kebiasaan kalau ngaji harus nggak jauh-jauh dari konsumsi, gitu kan. Tapi ya itu dulu Pak. Sekarang sih insya Allah udah enggak, orang ngaji belajar makan lain cerita gitu kan. Walaupun kalau disediain makan malam asik juga. Saya lupa kalau yang mengajak malam bis gitu. Kalau nggak ada konsumsinya nggak sedikit. Tapi begitu kita bilang ada nasi kebuli, rada banyak kan yang datang gitu ya, karena tertarik dengan makanannya gitu. Makanya kalau dibilang bukan mau mulutan, ya biarin yang mulutan yang penting banyak orang yang begitu. Nah, tetapi apa yang bisa kita ambil dari cerita lahirnya Nabi Muhammad, inilah yang menjadi topik kita. Jadi gini Pak, Nabi Muhammad itu ada yang tahu nggak Pak? Nabi yang keberapa yang diutus oleh Allah? Beliau itu Nabi yang keberapa? Kan sebelumnya ada banyak Nabi dan Rasul. Beliau itu Nabi yang keberapa? Terakhir. Iya terakhir. Tapi hitungannya Nabi yang keberapa? Hah? 25. Nggak salah sih Pak, karena kalau kita ngitung 25 gini Pak, itu nama-nama Nabi yang ada di Quran emang 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 25. Adam, Idris, Nuh, Soleh, wa Ibrahim, kullu mutabah. Ya kan, betul wa Ismail, Ishaq, Gada, Ya'qub, Yusuf, wa Ayyub, Kaza, Syu'aib, Harun, wa Musa, wa Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Tabah, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha, Fatim, wa Iya. Apal dari masih tidak iya lupa. Aqidatul Awam, suruh ngapalin 24 nama Nabi dan Rasul. Masih ingat tuh Pak begini hari. Tapi ini Pak, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi tidak cuma 25. Dalam hadis yang sahih disebutkan jumlah Nabi dan Rasul totalnya dari Adam sampai Nabi Muhammad 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. 300 diantaranya itu Rasul, lebih tinggi sedikit kelasnya. Tapi totalnya tadi berapa? 124.000 Nabi. Nah karena Nabi Muhammad paling akhir, kalau saya tanya, Nabi ke berapa dia? Nabi ke 124.000, gitu kan? Nah, yang unik begini Pak, setiap Allah mengutus satu orang Nabi, itu Nabi mengutusnya selalu hanya kepada suku atau bangsanya dia doang. Cara kita nih Pak, di Indonesia kan suku banyak, ada suku Jawa, Nabinya satu, Nabi Jawa. Dia ngomongnya bahasa Jawa, dapat kitab sucinya dari Allah dalam bahasa Jawa. Ajarannya hanya berlaku buat orang Jawa. Kalau ada orang Sunda nyasar ke situ, sono lu saya ikutin ini Nabi gua doang nih, agama kita doang. Nah untuk orang Sunda, kan ada lagi nabinya orang Sunda, gitu.
Untuk orang Padang, ada Nabi Padang. Turunlah kitab sucinya pakai Ciek Ibu gitu, pakai bahasa sesuai dengan bahasa sukunya masing-masing. Batak, orang Ambon, orang mana lagi gitu Pak. Sebanyak bangsa yang ada di dunia, sebanyak itu juga Allah turunkan para nabi dan rasul. Gitu. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam itu, Nabi Isa itu dari Nazaret. Ya, boleh dibilang dia orang Nazaret. Makanya agamanya disesuaikan dengan nama kampungnya, Nasoro. Nah itu Injil Nabi Isa turun buat kampung Nasoro, kampung Nazaret kalau bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan Nasoro. Nah orang yang ikut agama Nabi Isa disebut Nasrani, gitu kan? Gak berlaku Pak buat orang lain, orang Arab itu gak berlaku. Karena memang Allah utus Nabi Isa buat sekampungnya dia aja, gak berlaku buat yang lain-lain. Begitulah yang terjadi selama dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nah untuk Nabi yang ke 124.000 ini Pak yang terakhir, pertama dia Nabi terakhir kan, nggak ada lagi Nabi sesudahnya. Yang kedua diutusnya untuk seluruh manusia. Walaupun secara fisik dia orang Arab dan terima wahyunya dalam bahasa Arab Quran, tapi isi kandungan ajaran yang dia bawa bukan hanya buat orang Arab, tapi buat seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Karena ini yang terakhir. Setelah ini udah gak ada lagi nabi, setelah ini udah gak ada lagi rasul. Jadi khusus nabi terakhir universal. Semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad itu kalau mau bernabi ya nabinya Muhammad dan berkitab suci, kitab sucinya Al-Quran. Tapi yang jadi masalah ini Pak, waktu Nabi hidup memang kan beliau banyak berjuang ya, karena orang Arab banyak yang menentang dakwah beliau. Cuman dengan keuletan, kesabaran dan sebagainya, akhirnya orang Arab pada masuk Islam. Itu ditandai dengan satu surat yang kita udah hafal bersama, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat semua orang, maksudnya bangsa Arab itu berduyun-duyun antri baca syahadat. Jadi boleh dibilang Nabi sudah berhasil mengislamkan semua orang Arab di zaman itu, di zaman Nabi wafat. Tapi PR yang berikutnya belum selesai Pak. Setelah Nabi mengislamkan orang Arab, bagaimana mengislamkan orang-orang yang bukan Arab? Ini PR besar. Maka PR itu diteruskan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Peranan mereka itu Pak luar biasa. Kalau nggak ada mereka, kita nih Pak masih nyembah kepekong kita, masih nyembah berhala. Karena justru di zaman sahabat itulah kemudian Islam mulai dibawa keluar dari Jazirah Arabia, masuklah ke India, masuklah ke Persia, masuklah ke Cina, masuklah ke Asia kita ini, Asia Tenggara, orang Melayu, masuklah kita, nenek moyang kita kemudian masuk Islam. Ya bukan lewat Nabi langsung, Nabinya mah manda aja dia di Arab gak kemana-mana, tapi para sahabat yang menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas itu Pak, kuburannya ada di Guangzhou di Cina, dekat Hong Kong. Karena dia menyebarkan agama Islam ke situ. Nah kalau kita nggak ada sahabat yang sampai ke sini, adanya tabi'in, sampainya di daerah Barus, atau Kampung Barus Pak, ya. Nah itu tabi'in sampai ke sini. Ya lepas dari kita nggak langsung ketemu Nabi, tapi alhamdulillah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama terakhir, yaitu agama Islam, sekarang ini Pak pengikutnya lebih banyak yang bukan Arabnya daripada yang Arabnya. Yang Arab udah Islam semua. Tapi gini Pak, maksud saya secara statistik penduduk muka bumi sekarang ini sekitar 7 miliar lebih, antara 7 dan 8. Dari 7 miliar itu Pak, hampir 2 miliar itu beragama Islam, yaitu 1,9 miliar penduduk muka bumi agamanya Islam. Belum jadi agama mayoritas juga sih di dunia ini,
Karena kalau 1,9 dibandingkan 7 miliar kan masih di bawah 50%, Pak, ya kan? Masih agama ketiga terbesar setelah Kristen dan apa yang lain lah begitu. Islam itu yang ketiga. Jadi cuma berapa tadi angkanya? 1,9 miliar. Nah, berapa penduduk negeri Arab Timur Tengah Middle East yang sekarang ada nih, Pak? Kalau kita jumlahin penduduk Middle East itu, yang kita anggap mereka Islam semua lah ya, Arab gitu kan, walaupun ada juga Arab yang bukan Islam, tapi anggaplah semua itu Islam gitu kan. Orang Arab di dunia ini ya, yang beragama Islam di Timur Tengah itu kalau dijumlahin, mulai dari Arab Saudi, Mesir, ya kan, Suriah, Irak, kemudian di situ ada Oman, ada Yaman, ya kan, ada Sudan, semua kalau udah kumpulin Pak pakai statistik, jumlah populasinya sekitar 300 juta. 300 juta Arab. Tapi yang beragama Islam bukan cuma 300 juta, tapi 1,9 miliar. 1.900 juta. Dari 1.900 juta yang Arab itu cuma 300 juta. Berarti yang bukan Arab berapa, Pak? 1,6 miliar. 1,6 miliar. Itu bukan Arab. Dalam arti nggak bisa ngomong Arab, ya kan? Bisa sedikit-sedikit Pak, tapi ya Arab maklum lah gitu. Ya kan? Kalau kata orang Jawa, Arab pati benang gitu. Dia beragama Islam, tidak bisa bahasa Arab, tapi sholatnya pakai bahasa Arab. Sehingga ketika dia sholat, lucu Pak. Dia sholat tapi dia nggak paham apa yang dia baca. Dia doa, dia nggak paham apa yang dia baca. Dan uniknya lagi, di antara 1,6 miliar itu banyak banget yang hafal Quran. 30 juz Pak dia hafal. Tapi kalau tanya artinya apa? Tahu, mana saya tahu, pokoknya saya hafal. Nah, 1,6 miliar itu tidak bisa bahasa Arab karena memang bukan orang Arab. Jadi Pak, apa yang jadi tugasnya seorang Nabi Muhammad itu sudah berhasil Pak. Mengislamkan bangsa Arab selesai, 300 juta orang Arab Islam. Sisanya non Arab itu juga banyak, 1,6 miliar. Tapi yang bukan Islam lebih banyak lagi. Kalau 7 miliar dikurang 2 miliar kan masih ada 5 miliar. 5 miliar itu belum beragama Islam di dunia ini sekarang. Artinya tugas kenabian Muhammad SAW setengah jalan sudah, tapi yang separuhnya lagi 500 atau 5 miliar itu belum. Kenapa? Karena proses Islamisasi berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam itu yang harusnya sudah pada masuk Islam, mereka terkena yang namanya kesalahan arus informasi. Karena banyak umat Islamnya yang ketika mengkampanyekan Islam, wajah Islamnya jadi jelek di tangan mereka. Ada yang kelompok jihad, ada yang suka bunuh-bunuhan, ada yang bikin revolusi dan sebagainya. Jadi orang di luar Islam itu melihat diajak Rasulullah, kenapa perang lagi menurut pada itu. Ketakutan mereka dengan wajah Islam yang buruk. Padahal tugas seorang Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Dan tugasnya kalau boleh saya bilang di hari ini belum tuntas banget karena 7 miliar itu belum Islam semua. Cuman berhenti di tengah jalan karena apa? Karena banyak di antara umat Islam yang dakwahnya bukan simpatik kepada orang di luar Islam, diancam-ancam, ya kan, diteror-teror, ditakut-takutin dan sebagainya. Akhirnya mereka bukannya mendekat pada Islam, malah memusuhi dan menjauhi. Nah itu menjadi tugas berat kita sebagai terusannya dari Nabi ya, ahli warisnya Nabi. Gimana caranya kita Islam, ngomong tentang Islam yang membuat orang kafir di luar Islam berdecak kagum dengan agama Islam. Masalahnya susah Pak, bukan apa-apa. Ini mohon maaf nih ya, penduduk dunia kan terbelah menjadi dua, ada yang sudah maju, ada yang terbelakang. Yang maju Pak pinter, secara ekonomi makmur, ya kan, secara fisik negerinya itu Pak
itu bersih, aman, teratur, tertib, gitu kan Pak. Dan negeri-negeri yang terbelakang itu biasanya ya gitu Pak, pengangguran banyak, ekonomi anjlok, gitu kan. Pokoknya banyak masalah gitu. Sayangnya Pak, yang Islam 2 miliar itu yang ada di sebelah sini Pak, yang pada belangsak-belangsak itu negerinya, bukan yang makmur-makmur itu. Jadi kan susah Pak. Lu ngajak ke agama lu lalu aja hancur gitu, gimana lu ngajak gua? Negara dia udah maju Pak, negara dia udah teratur, udah tertib. Eropa, Amerika, Australia itu negara-negara maju. Entah bagaimana agamanya bukan Islam. Sementara negeri Islam isinya perang, bom meledak, berantem, rebutan, kekuasaan, ya kan, dan sebagainya. Ini susah nih Pak, kita sebagai orang Islam mau ngajak orang Barat masuk Islam. Karena yang dilihat, lu ngajak-ngajak ke situ, nalu aja belangsak, itu dulu gimana? Ya itu Pak, itu yang jadi hambatannya. Padahal sebenarnya dulu umat Islam pernah maju juga Pak, pernah jaya juga. Dan orang di luar Islam kagum dengan agama Islam. Prestasi umat Islam di abad pertengahan itu bagus banget. Sehingga buat dakwah, buat ngajak orang ke Islam itu gampang. Ya kan, karena dia maju, karena dia kaya, makmur dan sebagainya. Nggak usah repot, ya sini loh, gua kasih kerjaan aja selesai itu. Tapi kalau sekarang Pak, nggak bisa. Orang di negeri Islam perang, Suriah perang, Irak perang, udah pengungsinya lari ke Amerika, pengungsinya lari ke Eropa, pengungsinya lari ke negara-negara yang bukan Islam. Jadi gimana lo ngajak kita masuk Islam? Katanya Islam perdamaian. Nah lo aja pada perang di situ, pengungsi lo aja kemari kita makan, minta keselamatan. Susahnya di sini, karena belum mencerminkan antara teori Islam itu adalah agama yang maju, agama yang beradab, agama yang katakanlah sejahtera gitu ya, itu belum terwujud Pak. Nah, walaupun gini Pak, nggak semuanya juga kayak gitu. Ada loh beberapa negara Islam tapi makmur. Contohnya apa Pak? Turki, apa lagi? Qatar, Saudi, ya kan? Qatar. Tapi yang paling maju sekarang yang moncer banget itu Dubai. Dubai bukan negara Pak, Emirat negara. Nah, kita jadi kenal Dubai-nya, kenal Abu Dhabi-nya, kenal itu karena itu kota-kota yang sangat maju banget Pak. Jadi istilahnya lambangnya tuh Burj Khalifa gitu ya. Nah di sana Pak, yang saya bilang menariknya tuh begini, itu negara maju semaju-majunya, ekonominya kuat banget, dan orang-orang Barat juga terkagum-kagum gitu ya. Kalau kayak Saudi maju juga sih Pak, cuma orang Barat nggak begitu kagum. Kenapa? Karena internal Saudinya rada-rada kurang bagus juga sebenarnya. Kalau Mekah Madinah mah cakep, tapi di luar itu kan masih gurun pasir semua gitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi Mesir, Suriah, Irak, Libya, Yaman, itu Pak kita mau masuk aja nggak boleh. Kenapa? Kalau kena bom pikir jangan kemarin lagi perang Pak negaranya. Dan kalau sebuah negara lagi perang, nggak aman Pak kita ke situ. Yang ada kita ngungsi. Saya punya saudara sepupu, dia kerja di kedutaan besar Indonesia di Yaman. Pas lagi pencarian, mengungsi Pak kedutaan besar, mengungsi ke luar negeri. Jadi kedutaannya kita nggak punya kedutaan di Yaman, pindah kedutaannya ke Oman, gitu ya. Artinya itu negara kalau di kita sih banyak habib, banyak ulama dari Yaman. Tapi begitu kita ke sono, di sini lagi perang. Banyak ulama dari Mesir sampai sono, orang lagi perang. Banyak ulama dari Syria, dari Irak sampai sono lagi perang juga gitu. Nah ini gimana? Katanya mau ngajarin Islam, tapi isinya negaranya aja perang, pada fungsi ke sini. Itu yang ada posisi kita tuh rada-rada jebloknya tuh di sini, rada jebloknya. Tapi tadi saya bilang enggak semuanya. Beberapa negara cukup maju, beberapa negara makmur, gitu kan? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini Pak, Indonesia ini sebagai sebuah catatan, ini bukan ngalem diri sendiri Pak ya. Pertama, ternyata kita baru sadar bahwa Indonesia itu ternyata negeri dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia.
bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Syria, bukan Irak, bukan Yaman, bukan semua, tapi Indonesia terbesar nomor 1 di dunia. Nah, tadinya sih Pak, sebenarnya terbesar bukan kita, tadinya India, tapi India ketulak Pak. Dia perang juga, dia pecah itu umat Islam sama orang Hindunya berantem perang, bikin negara baru, apa Pakistan. Nah, Pakistan perang lagi, pecah lagi Bangladesh. Seandainya dia nggak pada pecah, juaranya dia Pak, kita nomor 2. Nah, gara-gara dia ribut mulu, pecah, jadi negara kecil-kecil Pak. Sementara kita orang Indonesia, ini ajaib Pak. Kita ini sebenarnya bukan negara yang besar dari awal, Pak. Enggak. Ini negara tadinya terdiri dari beribu-ribu pulau, ya kan, beratus-ratus kesultanan, ya kan, bahkan ada 1.300 kerajaan di Indonesia. Kerajaan kecil-kecil, Pak. Entah bagaimana Allah ternyata punya skenario yang unik, Pak. Kita dijajah sama Belanda, lama juga dijajah. Akhirnya kita jadi kayak senasib sepenanggungan. Padahal tadi orang Jawa sama orang Sunda, sama orang Jawa sama orang Betawi, sama orang Batak, orang Ambon tuh beda suku, beda apa gitu kan. Cuman ketika ngobrol nih, lu dijajah juga sama Belanda, emang dasar tuh Belanda gitu Pak. Jadi kita kayak punya apa sense enemy of my enemy is my friend. Musuhnya dari musuhku itu adalah teman, gitu kan. Nah itu dari Sabang sampai Merauke. Senasib kita kalau gitu. Ya udah yuk, kita gabung aja jadi satu. Jadilah Sumpah Pemuda, gitu kan. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa Indonesia dan bernegara satu dengan Islam. Nah, lalu Belanda ceritanya mental Pak, gara-gara Jepang datang, nyingkir dia ke tempat gua. Jepang yang berkuasa. Kita bilang ke Jepang, kita mau merdeka nih, gak apa-apa, ntar saya atur. Lagi ngatur-ngatur itu, Jepang juga ngatur Amerika, bubar dia pulang. Nah, Belanda kagak, Jepang kagak. No, kita proklamasi, kita bikin aja lagi negara Indonesia Pak. Itu Pak, jadi negeri Muslim terbesar. Kenapa? Karena suku-suku yang ada itu rata-rata Islam. Dan asiknya lagi Pak, yang tidak Islam diajakin mau. Dulu walaupun juga Islam kan dijajah Belanda juga. Gabung. Oke gabung, Pak. Jadi Indonesia itu negara Muslim terbesar, tapi juga negara yang bersatu dengan berbagai macam agama. Itu susah Pak kalau di negara lain. Ya, kalau di negara lain, jangankan antara agama yang berbeda, sesama Islam aja tembak-tembakan. Yaman itu emang perang siapa lawan siapa? Islam lawan Islam. Irak itu perangnya main bom-boman, emang siapa lawan siapa? Islam lawan Islam. Suriah itu perang Islam lawan Islam. Sudan itu Pak, perangnya Islam lawan Islam. Mesir itu Islam lawan Islam. Nggak, jangan ngomong Islam dengan kafir Pak. Islam sama Islam itu pada gedung-gedung perang nggak jelas hubungannya. Ngeributin apaan? Kalau kita mau ketahuan ngeributin ikan sapu-sapu gitu kan. Nah dia ngeributin apa? Ngeributin fanatisme kelompok dia kan. Nah kita di Indonesia pun asiknya gini Pak. Islam sama Islam, sholatnya beda Pak. Jangan tergulung, jangan enggak. Tapi ketika kita bikin negara, gitu. Yang bukan Islam, lu bukan Islam, gabung yuk gabung Pak. Gitu. Jadi Indonesia itu unik Pak, sebuah negara besar sekali, mayoritasnya Islam bahkan terbesar di dunia, tapi yang bukan Islamnya ikut gabung juga. Jadi Indonesia itu Pak, seandainya saya cuma bikin pengandaian doang, imajiner, seandainya Nabi hidup lagi zaman sekarang di Indonesia, dia pasti angkat jempol. Kayak ini nih mestinya, gitu. Menyatukan berbagai macam suku bangsa walaupun beda agama jadi satu. Kenapa? Karena contoh di zaman Nabi waktu Nabi menyatukan Aus dan Khazraj dan menyatukan antara Muhajirin Ansor, menyatukan Muslim dengan Yahudi, itu terjadi di Madinah. Disatukan Pak. Walaupun beda agama, beda akidah, tapi nyatu. Kayak unik Pak, tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud namanya.
Nabi dimusuhin sama orang Mekah. Itu Pak, di Madinah ada orang-orang Madinah, juga Madinah bukan Islam. Tapi karena dia udah mengikat perjanjian yang namanya Piagam Madinah, dia ikut perang bersama Nabi melawan orang-orang musyrikin Mekah. Mukhairik itu Yahudi Pak. Tapi dia angkat senjata dalam perang Uhud sampai dia meninggal juga di situ. Jadi ada orang yang dalam peperangannya Nabi mati, tapi nggak mati syahid, matinya masuk neraka. Itu dia. Dia Yahudi Pak, ikut berperang bersama Nabi, tapi karena dia Yahudi mati masuk neraka kan? Nah begitu. Menggambarkan bahwa sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah persatuan. Walaupun beda agamanya, walaupun beda sukunya. Madinah itu Pak, sukunya beda. Pertama nih ya, Aus sama Khazraj, Arab kan, tapi beda suku Pak, ya kan? Disatuin sama Nabi, selesai. Nah, Nabi sendiri orang Mekah, dia beda asal daerah, ya kan? Sementara Nabi dengan para sahabat, beribu-ribu sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan beda kelahiran, beda suku, beda bangsa lah, sama-sama Arab sih, tapi beda jauh, disatukan sama Nabi. Nah di Madinah sendiri sudah ada sekte-sekte Yahudi besar juga, ada 3. Ini Yahudi 3 Pak, walaupun dia kafir, tapi dia perang juga sama dia. Yahudi Bani Qainuqa perang melawan Bani Nadir, perang melawan Bani Quraidah. Itu Yahudinya aja Pak, sama Nabi bisa didamaikan. Lu ngapain perang dulu? Itu saudara juga. Itu disatuin Pak Yahudinya. Yahudi bersyukur banget, alhamdulillah. Yahudi bisa bilang alhamdulillah juga Pak. Setelah ada Nabi Muhammad, kita jadi akur. Terus kita juga akur sama orang Islam, kita akur sama orang Madinah. Jadi di Madinah itu akur-akuran, gitu. Nah itulah risalah yang dibawa Nabi Muhammad, menyatukan berbagai macam unsur. Beda agama nggak apa, santai aja. Terus gimana hukum yang berlaku di Madinah? Pakai Quran atau pakai Taurat? Kan kalau ada orang yang mengangkat masalah ke pengadilan, Nabi jadi hakimnya kan? Nabi tanya, Muslimun anta am Yahudi? Anda itu Muslim apa Yahudi? Ana Yahudi. Oke, kalau gitu tunggu sebentar. Saya panggilin dulu kepala suku RT yang ngerti masalah Taurat. Setelah disampaikan masalahnya, dia tanya, Nabi tanya sama kepala agamanya orang Yahudi. Kalau ada masalah kayak gitu di Taurat, bagaimana tuh urusannya? Buka Taurat, dia baca hukumannya begini. Nah, hukuman kayak yang di Taurat. Kan Yahudi kan pakai Taurat, jalanin. Kalau Muslimun anta am Yahudi, Anda Muslim ya. Berarti Muslim. Ini ayatnya ini. Jadi dua-duanya jalan di Madinah. Kayak begitu Pak, kalau kita cari contoh yang paling cocok itu kan Indonesia sebenarnya. Indonesia itu Kristen jalan, Hindu jalan, Buddha jalan, Konghucu jalan, dan makin banyak agama diakui di Indonesia yang girang kita. Gimana nggak girang? Tanggal merahnya banyak. Kalau perlu tambahin lagi agama 30 kalau bisa juga, ya kan? Tanggal merah mulu. Emang kita kalau 25 Desember, kalau tanggal merah kita sedih apa girang Pak? Girang, tanggal merah, gitu kan? Besok nih Pak, hari Kamis, ada tanggal oleh Nabi. Orang Kristen senang apa girang? Girang, sedih apa girang? Girang dia. Asik, Kamis, berarti Jumat bisa lolos nih, Kamis Jumat satu minggu, kan begitu. Jadi keberadaan banyak agama di Indonesia itu membuat kita jadi senang karena banyak tanggal merahnya kan, gitu kan? Di Indonesia perbedaan itu banyak. Tapi kalau itu di Yaman, itu di Syria, itu di Afghanistan, jangankan beda agama, beda guru ngaji Pak. Perang. Beda guru ngaji. Lu ngaji sama siapa lu? Sama dia. Wah, musuh kita berarti tembak. Di sini teriak Pak, Allah. Itu kan dibunuh saudara yang sendiri kan. Cuman beda musola itu. Ini kan kita musola kita masih ada dia. Dia ada musuhan Pak, kita bunuhnya apa? Kita bunuh di masjid. Entar lagi masjidnya bom lagi kemarin. Sesama muslim Pak tembak-tembak. Nah kita di sini jadi masjid itu gereja itu pura itu apa? Santai aja, ya kan? Lu gua kan gitu Pak. Nah itu contoh dari nabinya kan memang begitu Pak. Di zaman Nabi itu jangan pikir Madinah itu sini cuma Masjid Nabawi doang. Enggak.
Di Madinah itu ada 3 klan Yahudi besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Masing-masing menempati kampung-kampung Yahudi di dalam kota Madinah. Dan masing-masing kampung itu ada masjid, masjid apa namanya kalau Yahudi itu? Sinagog itu ada. Ya udah lu sudah ibadah aja. Kita nggak usah ikut ibadah juga, gitu. Masing-masing aja. Gitu. Makanya kita gini Pak, orang Natal kita nggak usah ikut Natal, ya kan? Orang kebaktian di gereja kita nggak usah ikut, gitu kan? Sama kalau kita Jumat, ya orang Kristen nggak usah ikut lah. Kan sendal hilang kan jadi nggak enak, gitu kan? Iya, kan kita yang kesalahin lagi. Parah nih punya orang Islam sendal hilang, gitu kan? Itu biasa aja yang bilang punya kita malingnya orang Islam juga, gitu ya kan? Nah, artinya toleransi ada, ya kan? Masing-masing jalan. Nah, Nabi SAW tidak memusuhi orang Yahudi karena dia beda akidah, bukan. Kalaupun di masa Nabi sampai akhirnya terjadi pengusiran orang Yahudi dari Madinah, awalnya betul Pak. Lama-lama terakhir Yahudi diusir-usirin Pak. Sampai waktu Nabi wafat banyak banget Yahudi yang sudah nggak ada di Madinah. Itu bukan karena dia Yahudi Pak, bukan. Tapi karena dia berkhianat. Yang berkhianat diusir. Memang begitu Pak, siapa saja yang istilah kata jadi pengkhianat. Kita kalau di Indonesia kan dulu ada gerakan pemberontakan, PKI lah, Permesta, pemberontakan kan banyak tuh Pak. Ya kalau mana pemberontak mah ya jangan kalau dihukum gitu kan. Nah Yahudi yang berontak banyak emang Pak, beneran. Tapi yang berontak aja yang diusir Pak. Kalau yang nggak berontak masih sama Nabi gitu, masih loyal dan setia. Bahkan dia yang loyal gini Pak, dia bilang sama Nabi ini, ya Muhammad, saya minta maaf ya kalau orang-orang saya Yahudi ada yang bikin ente kesel. Emang dasar Yahudi itu orang yang mengusur-usurannya kuat, membandel gitu. Saya juga demen gitu Pak. Tapi kalau saya nih, suku kelompok saya, walaupun Yahudi, kita mah damai. Anda tetap pemimpin, dan kami malah sekarang ini posisinya jadi agak gak enak. Kenapa? Kita dimusuhin sama sesama Yahudi, wahai Muhammad. Kita tuh diteror tiap hari, karena katanya begini, lu kan Yahudi, kenapa lu kebantuan kita musuhin Muhammad? Ya saya bilang, kita kan dari awal sama Muhammad udah kita udah tanda tangan piagam Madinah, kita tak bisa dong berkhianat. Lu gak semua dulu musuhin Pak, dimusuhin sama Yahudi Pak, dimusuhin. Nah karena yang ikut kelompok Yahudi yang berontak lebih banyak, nah yang pada nggak mau ikut berontak, yang pada loyal sama Nabi itu sedikit, mereka tuh terintimidasi. Akhirnya mereka ngadu siapa? Ngadu pada Nabi. Ya Rasul, ya dia gak bilang Rasul sih, Muhammad, ini gimana kita nasib nih? Kita loyal sama ente, cuma nama saudara-saudara kita ditekan mulu tiap hari. Bisa nggak kita dikasih perlindungan? Di situ Nabi sebagai kepala negara bilang, nih Yahudi yang ini, ya, ini udah saya kasih perlindungan. Jangan ada yang toel-toel. Nggak dia Yahudi, nggak dia Islam, jangan ada yang toel-toel. Dia ada dalam perlindungan saya. Kalau dia menjadi toel-toel, urusannya sama saya. Gitu. Itu yang kemudian dikenal dalam hukum Islam namanya kafir zimmi. Kafir yang dilindungi oleh Nabi. Nah kalau yang tadi itu namanya kafir harbi. Kafir tapi ngajak perang mulu sama Nabi, ayo dijabanin Pak. Ada yang disembelih. Kalau nggak salah dalam perang Khandak itu, setelah Khandak selesai kan Nabi serbu tuh Bani Quraidah. Bani Quraidah masuk benteng nggak mau keluar. Kata Nabi, lu kalau nggak keluar bunuh satu-satu, biarin gitu kan. Akhirnya betul Pak, setelah dikepung berhari-hari, keluarin satu-satu, sembelih kuburin 900 Pak orang Yahudi disembelih dikuburin mana? Hidup-hidup dikuburinnya, sembelih masuk. Karena mereka emang biar banget. Gara-gara mereka itu terjadi perang Khandaq. Karena apa? Ini kan harus kita satu kubu. Kenapa dia sampai datang ke Mekah ngumpulin orang Arab, semua orang Arab kumpulin sampai 10.000 suruh jago Madinah. Terus dia belagak pilor. Enggak, bukan saya, enggak tahu. Apa bukan saya. Nabi tadi enggak tahu Pak. Begitu perang Khandaq selesai, Nabi pulang tanpa senjata. Dia datang, siapa yang suruh tanpa senjata?
Udah selesai. Bukan, dia karena kalau ke Bani Quraidah, lu mungkin sembelih semua. Nabi berangkat ke Bani Quraidah. Yahudi satu benteng disembelih semua sama Nabi. Kenapa? Pengkhianat dia. Ada yang berkhianat ada. Makanya di Quran kalau kita ketemu ayat Yahudi brengsek, Yahudi begini emang ada fakta. Tapi apa? Enggak semua Yahudi pengkhianat. Sebagiannya lagi ada yang minta perlindungan sama Nabi yang disebut dengan kafir zimmi. Nah, yang zimmi yang loyal dilindungi sama Nabi, gitu Pak. Nah di negeri kita kafir yang harbi udah kita usir Pak. Siapa itu? Belanda. Siapa itu? Jepang. Siapa itu? Portugis. Siapa itu? Inggris. Ya kan? Kita harus serang, kita usir. Terjadilah yang namanya peristiwa Hari Pahlawan 10 November, kan kita usir Pak. Tapi yang kafirnya tetap loyal sama NKRI, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, dia gak berkhianat, ya ayo bareng sama kita, bareng bikin negara, jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak ceritanya. Bapak juga nih, jam 9. Jadi ceritanya Pak, Maulid Nabi SAW itu menceritakan secara ringkas bagaimana peranan Nabi SAW dalam mempersatukan agama-agama yang ada, suku-suku yang ada, bangsa-bangsa yang ada, menjadi negara yang istilahnya penuh dengan kedamaian, nggak berantem, nggak perang, nggak gebuk-gebukan, gitu. Dan contoh teladan yang langsung copy paste dari Nabi itu contoh yang bisa kita sebut Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menarik Pak. Sebelum saya akhiri begini Pak. Kita tahu Palestina, Masjidil Aqsa itu Pak, itu kan rebutan antar agama Kristen. Berbagai macam faksi di orang Kristen itu Pak, perang rebutin tempat itu. Orang Kristen sama orang Kristen perang rebutan itu. Datang juga Yahudi Pak, perang juga. Jadi Baitul Maqdis itu adalah negeri perang. Setiap hari ada penguasa baru, setiap hari penguasa itu dibunuh. Datang penguasa baru dibunuh, datang lagi dibunuh, terus tiap hari. Jadi yang katanya itu tempat yang disebut Yerusalem, ya kan? Negeri yang penuh dengan keselamatan. Kenyataannya tiap hari perang dulu. Sampai akhirnya datanglah kesepakatan dari pendeta-pendeta yang ada di Baitul Maqdis itu. Mereka bilang, ini kita mau perang sampai kapan? Soalnya apa? Soalnya mereka menjaban semua, satu nyerbu, yang lain balas terus, nggak selesai-selesai. Dia harus ada pasukan yang di atas, yang sangat kuat, yang kalau dia ambil alih semua diem. Iya siapa? Islam. No, di Madinah ada Umar. Wah itu pasukannya gede banget, karena udah nyebar Pak, udah Mesir masuk, ke Persia masuk, ke Yaman masuk, kemana-mana pasukannya gede banget. Gimana kalau kita minta Umar yang kemari aja, biar dia jadi tentara perdamaian di sini, biar nggak ada perang. Sepakat mereka bikin surat Pak, ke Madinah, diterima sama Umar. Kami minta Anda datang ke Palestina, mau kami serahkan kunci Baitul Maqdis. Tolong diatur negeri ini biar nggak ada perang lagi. Kata Umar, deal. Umar berangkat ke Palestina. Begitu Umar datang, semua deal. Nggak ada yang berani melawan Umar. Karena pasukan Islam itu gede banget, diam semua. Lalu kata Umar, maaf nih, saya belum sholat zuhur. Minta waktu dong sebentar mau sholat zuhur dulu. Silakan. Itu Pak, Baitul Maqdis kan gereja. Nah di tengah-tengahnya itu ada ruangan yang paling mulia, yang boleh masuk hanya pastor dan pendeta saja. Ruangan itu sediain buat Umar. Silakan kalau sholat zuhur di sini. Kata Umar, enggak. Kenapa? Bukannya enggak boleh. Saya jaga perasaan umat kalian. Ini rumah ibadah kalian paling mulia. Kalau saya masuk ke dalamnya, kalau saya sholat, kesannya saya tuh menginjak. Berarti gini Pak, Ka'bah didatangin sama Presiden Amerika, dia masuk dalam Ka'bah. Kesel nggak gitu? Kesel dong. Orang kafir ngapain masuk Ka'bah? Bukan gitu kan? Nah Umar gitu juga. Saya pengen umat kalian nggak usah kesel sama saya. Saya cuma mau numpang sholat doang. Saya cari tempat di luar aja, nggak usah di rumah ibadah kalian. Dengar-dengar dulu kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari sini.
cariin titik di mana dia dulu take off naik ke atas. Kata orang situ, kok di sini nih, itu tempat pembuangan sampah. Bersihin sama Umar, disapuin di situ, kemudian dia sholat. Nah di tempat bekas Umar sholat itulah kemudian akhirnya dijadikan musola. Lama-lama jadi masjid, lama-lama kemudian masjid bekas kubah yang warna kuning emas. Yang kalau kita sering lihat di poster warna kuning kubahnya itu kita bilang Masjid Aqsa. Itu bukan Masjid Aqsa, Pak, Masjid Umar. Yang Aqsa yang sampingnya. Gitu. Itu saking, nah Umar itu tidak mau menyakiti hati orang Kristen. Nah, begitu Umar terima kunci Baitul Maqdis, dia bilang begini, semua agama boleh ada di sini, semua berhak untuk beribadah di sini. Kita Islam, kita tidak otak-atik urusan agama kalian. Yang mau ke gereja, yang mau ke sinagog dan sebagainya. Kita menghormati ini Masjidil Aqsa, juga ini masjidnya para nabi dan rasul. Baru Nabi Muhammad sholat di sini bareng-bareng sama Nabi Isa, sama Nabi Musa, Nabi Adam, sholat di sini terus sebelum dia naik Isra Mi'raj. Jadi ini milik semua agama. Jangan ada yang macam-macam. Kalau enggak, gue beli lu. Gitu kan. Umar kayak gitu Pak, semua diem, anteng. Sejak itu Baitul Maqdis jadi negeri yang aman. Di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, tapi Yahudi, Kristen, segala macam sekte bebas kalau mau ke situ. Silahkan, bisa, nggak jadi masalah. Lu atur aja, karena Umar tidak matang-matik. Satu lagi kata Umar, saya kesini bukan mau Islamkan kalian, enggak, karena Islam datang bukan untuk mengislamisasi. Saya cuma jaga perdamaian aja. Kalau ada yang mau masuk Islam, boleh. Nggak masuk Islam, nggak apa-apa. Jadi Pak, akhirnya kemudian generasi yang sudah damai itu akhirnya hidup enak Pak. Dan ada perang kan? Generasi kedua, generasi ketiga, keempat, kelima, keenam pada tertarik Pak masuk Islam, cucu-cucunya. Akhirnya kemudian mereka bangun tuh yang tadi Masjid Umar itu. Dan akhirnya boleh dibilang itu negeri Islam yang orang di situ banyak yang masuk Islam, tapi yang tetap dengan Kristen atau Yahudinya masih ada. Nah, kalau sekarang tempat itu perang lagi mana bukan, gitu kan? Yaitu karena nggak ketemu Pak dalam titik tengah. Kalau zaman Umar punya kekuatan besar, dia bilang nggak boleh diangkat senjata. Ini kita mulai hari ini damai kan? Lu jangan angkat senjata, lu jangan. Kalau enggak, hukum berdiri gitu. Udah aman. Nah, tapi ketika kemudian Baitul Maqdis jadi tempat perebutan lagi kayak sekarang, disitu kita lihat bahwa peranan Umar yang begitu besar itu hari ini hilang di Palestina. Karena menjadi negeri yang centang perenang porak-poranda kembali lagi seperti zaman dulu. Itu menentu datangnya umat Islam. Cuman umat Islam sekarang ada kiri Pak, nggak punya apa-apa gitu. Jadi ya nggak bisa kita takutin lu jadi miskin gimana jangan membantu kita gitu ya. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada hal yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya lahir dan dibesarkan dari keluarga boleh dibilang yang nggak percaya Maulid, Ustaz, dari Muhammadiyah ya. Karena bapak saya dari Minangkabau. Jadi karena tinggal di Betawi di Jakarta yang memperingati Maulid, jadi dari kecil saya suka ikut gitu kan. Nah dulu almarhum bapak saya itu sering bertanya itu kalau orang Maulid suka berdiri ketika membaca ya Nabi salam alaika gitu kan, marhaban gitu. Itu kan katanya menyambut kedatangan Nabi di acara Maulid itu gitu kan. Sering dengan ada yang istilahnya ngebully dari itu. Gimana kalau misalnya ada 3 atau 4 atau 10 atau lebih lagi dari itu sama-sama melakukan Maulid, tapi bingung mau datang kemana duluan ya. Nah itu benar menurut pendapat Ustaz, kalau pada saat kita membaca marhaban ya nurul ini itu Nabi datang ke Ustaz. Ya kita juga Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memang ini perdebatan nggak ada habis-habisnya Pak, antara yang pro maulid dengan yang anti maulid gitu kan. Walaupun saya jawab juga nggak menyelesaikan masalah juga sih ya. Tapi jawabannya begini, kalau yang pro maulid nih, ya ketika dia bilang marhaban marhaban, dia meyakini katanya ruhnya Nabi itu datang gitu kan. Tapi itu sebenarnya sesama yang pro maulid juga nggak sepakat sih. Emang beneran datang apa kita secara seremoni aja seolah-olah Nabi datang gitu. Apa cuman istilahnya teatrikal aja seolah-olah Nabi datang, padahal ya Nabi nggak datang lah. Karena begini Pak, kalau Nabi datang beneran terus melihat ada yang lagi ngegajak gitu Pak, disuruh kan harus tegur, oh itu nggak boleh loh. Masa Nabi datang didiemin aja, kan nggak bisa. Seorang Nabi kalau lihat kemungkaran kan harusnya ditegur ya kan, ditegur Pak harusnya. Tapi kalau Nabi datang nggak negur, berarti Nabi ngapain aku datang diem aja kan gitu kan? Itu Nabi betulan. Tapi yang datang itu maksudnya adalah ya kalau bahasa gampangnya secara psikologis seolah-olah Nabi datang kepada kita, maka kita menghormatinya karena lagi-lagi Pak, ini adalah pentas seni teatrikal. Jadi ini kayak teater gitu Pak. Kita lagi memainkan sebuah kisah dan tiba-tiba nih gongnya adalah Nabi lahir gitu. Cuman kan masalahnya gini Pak, balik lagi, kita kan nggak bisa bahasa Arab. Jadi teater berbahasa Arab itu Pak, kita cuma bisa doang-doang doang. Ya kan, cuma teriak doang, gitu doang. Ya kan memang teriak Pak gitu, cuman itu artinya apa? Tahu, saya juga nggak tahu, saya cuma ngikutin gitu aja. Padahal itu kan aksi teatrikal sebenarnya. Jadi masuk ke hati kita sebagai sebuah ekspresi seni kita, kecintaan kita pada Nabi berbahagia di hari kelahiran Nabi. Sebenarnya kan itu. Dan kalau ditanya ada nggak dalilnya dari contoh dari Nabi para sahabat? Nggak ada, karena itu kan ekspresi seni. Ya sama, orang bikin lagu tentang Nabi Muhammad, ya kan? Kekagumannya dia pada Nabi Muhammad dicontohkan dalam bentuk lagu. Ada nggak orang bikin lagu yang mengagumi Nabi Muhammad di zaman sahabat? Ada nggak? Nggak ada. Sahabat Nabi nggak ada yang pada bikin syair mengagumi Nabi Muhammad. Nggak usah disairin pun kita tiap hari mengagumi, nggak mencintai. Nah, cuman kalau kita ini Pak, ekspresi kecintaan kita itu bisa macam-macam. Salah satunya dengan bikin puisi, syair yang kita teaterkan, kita pentaskan bareng-bareng. Nah, maulid dan itu kita pentas seni gitu sebenarnya. Karena saya belajar bahasa Arab, saya tuh kalau lagi dengar marhaban itu saya nangis lah. Karena menyentuh sekali itu sebenarnya. Kalau yang lain nggak nangis Pak, lagi ingin berkat juga punya gitu. Panitia lagi mikir begitu, padahal itu seni banget. Saya sih menikmati karena saya bisa bahasa Arab dan buat saya gubahan syairnya tuh indah banget gitu. Cuman kan semestinya orang apa ya ngerti enggak gitu amat. Makanya Pak gini, maulid yang udah rada modernan dikit, setelah Barzanji dan sebagainya, ada yang namanya Mau'izah Hasanah. Maksudnya menjelaskan yang tadi itu ceritanya begini, yang tadi itu maksudnya begini, ada Mau'izah. Kalau di negeri-negeri asalnya di Mesir, di Yaman, orang mau nggak pakai Mau'izah Pak. Kenapa? Kan udah paham, nggak usah Mau'izah. Mereka istilahnya nyanyi aja gitu ya kan, mendendangkan fail-fail yang banyak dan masuk ke hati, langsung cinta sama nabinya dapat, langsung kalau tidur kan mimpi ketemu nabi lah. Kenapa? Karena berasa gitu kan. Nah kalau kita karena nggak dapat feel-nya itu, ya jadi cuma kayak ritual-ritual aja gitu kan, ritual gitu. Makanya saya juga nggak terlalu menyarankan untuk meritualkan terus-terusan. Itu sekali-kali resapin dulu dong isinya, jangan cuma teriak-teriak marhaban-marhaban doang. Paham lah gitu, biar ada maknanya gitu kan. Biar seimbang, tapi kita nggak bilang salah. Cuman kalau yang anti dengan maulid memang kadang-kadang rada panik, membuli, nyindir apa segala macam. Apaan? Cuman kalau sekarang kan orang mau maju udah maulidan juga kan sekarang. Cuman nggak pakai baca rawi, cuma ceramah doang gitu. Saya sering pas diundang Muhammadiyah mengundang saya ceramah maulid Nabi, tumben gitu. Ya Pak, tapi kita maulidnya nggak pakai bid'ah gitu. Emang ceramah nggak bid'ah? Gitu.
ceramah kan tidak juga, emang Nabi pernah ceramah maulid kan Nabi nggak pernah juga Pak, ya kan? Ya tapi intinya kita semua ekspresinya beda-beda. Ada yang dengan seni, ada yang dengan kajian, ada yang dengan baca kitab, ada yang buka sirah, ada yang apa, tapi intinya mau menghormati atau mencintai Nabi dengan berbagai macam ekspresinya. Ya alhamdulillah sih kita kalau di Jakarta Pak, yang Muhammadiyah ada, yang NU ada, masing-masing kalau mau leader apa enggak santai aja, dan nggak perlu musuhan juga. Lu mau leader ya, lu gak bonceng lu jalan kaki aja gitu, nggak juga Pak. Yang mau leader apa nggak mau leader, mah kita kompak-kompak aja, santai gitu kan. Kenapa? Karena kita dilatih dengan segala perbedaan pandangan yang berbeda-beda, tapi semuanya masih saudara kita. Kalau di sono di Yaman kayak gitu Pak, udah bunuh-bunuhan antara yang maulid dengan yang nggak maulid udah acem gitu Pak. Maulid gue ya acem gitu kan, lu nggak maulid tuh cekek gitu Pak. Ya beda kayak gitu Pak, main bunuh-bunuhan. Kita kan ya paling celah-celahan doang ya kan, nggak sampai yang fisik lah Pak. Di kita tuh hebatnya orang Indonesia tuh begitu Pak, senyum-senyum aja gitu, kayak orang Betawi kan ini jual senyum gitu kan, udah nggak punya tanah lagi di sini, itu tanah kaum gue sekarang udah bukan ya, senyum aja gitu. Baik, ada lagi Pak? Ada lagi? Udah. Ada lagi dua ya. Bila awal itu Pak, hijrah itu sampainya atau berangkatnya dari Sampainya Pak. Sampainya Pak. Jadi kalau berangkatnya Serafiah hari apa, karena kan Nabi hijrah tuh juga begini, nggak langsung berangkat ke Madinah, pakai digocek dulu Pak. Jadi Nabi itu udah dijagain kan semua titik yang menuju Madinah, jagain semua. Nabi mau ke sono Pak, cuma di kita lolos sih dari rumah, tapi kalau di jalan kakap cuma juga kan. Kata Nabi sama Abu Bakar, kita berangkatnya jangan ke arah Madinah, kita ke Yaman. Arah sebaliknya Pak, ke selatan. Madinah kan ke utara, dia ke selatan. Kaburnya ke selatan. Tapi di tengah kabur itu kemudian Nabi bilang kita tempat di gua Sur, gitu kan? Masuklah gua Sur. Orang kan nyari ke arah utara. Cuma Abu Jahal bilang utara, selatan, barat, timur kita cari semua, gitu kan? Nah, karena dia menyewa seorang pencari jejak, maka ke bawah Pak, kata yang mencari jejak nih. Ini bau-baunya ke selatan gitu, sampai ketemu dua tuh di sini. Abu Jahal bilang, Muhammad, entah ada ukhruj, udah habis tuh, keluar. Begitu dia mau masuk, ini ada bundar yang keluar di sini, sama bawahnya ada sarang bubuk, kata orang kami sarang laba-laba. Kata Abu Jahal, gila itu dikerjain, kirain ke selatan, ternyata nggak ada juga. Mana tuh orang ngumpetnya gitu kan? Padahal aku lihat tuh kakinya Abu Jahal itu. Kalau dia melawan nggak dimasuk ke dalam lagi, kelihatan. Nah di situ Pak, Nabi dan Abu Bakar tuh ngumpet tahan nafas Pak. Abu Bakar pas lagi nahan nafas dicakek pulang Pak. Ya namanya dicakek pulang sakitan. Dia tahan sakitnya itu sampai nggak kuat. Melelehkan air matanya jatuh ke pipinya Nabi. Dia lihat, kenapa itu? Sampai bulan kirain nangis. Jangan takut, Allah beserta kita. Ilhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah gitu kan. Abu Jahal kabur, balik lagi ke Mekah. Nabi lalu keluar menggigit-gigit, tapi Nabi nggak berani kalau jalan siang, jalannya malam doang. Kalau malam nggak ada penentu arah, pakai bintang. Nah, Nabi sewa ke orang kafir Abdullah bin Quraikid untuk keluar masuk ke gunungan, turun lembah dan sebagainya sampai Madinah. Sampai di Madinahnya itu yang olahan batu kalian itu 12 Rabiul Awwal. Gitu kan. Nah, tarik aja ke belakang. Kira-kira ada seminggu 10 hari perjalanan. Tapi jalan itu bukan jalan yang biasa jalan orang, karena kalau itu udah di blokade semua. Nabi istilahnya lewat jalan yang nggak pernah orang lewat lah ini istilahnya. Ibarat kata kalau suruh balik lagi lewat suruh lagi nggak ketemu, nggak ketemu. Nah tapi sampailah Nabi di sana. Itu pun masih ketemu orang juga Pak. Ada ketemu dengan Suraqah bin Malik. Suraqah itu bilang begini, Muhammad, kena ini, ikut saya. Saya janji ini sama Abu Sufyan 100 ekor unta.
Gitu. Saya nggak ada masalah dengan ente. Saya emang nggak beriman, tapi nggak ada urusan. Cuman karena saya dijanjiin 100 orang, ente terpaksa saya bawa. Gitu. Kata Nabi, urusannya cuma orang doang. Iya, orang doang. Gini dah, kalau saya kasih unti yang lebih banyak dari onta, ente gimana? Apa? Gini, nanti nih saya akan jadi pemenang dan saya akan menaklukkan Persia. Kerajaan Persia itu kerajaan yang kaya raya. Raja Persia itu punya gelang yang terkenal. Gini dah, kalau saya yang termenang, itu gelang buat ente. Itu lebih dari 100 onta, bisa beribu-ribu onta itu nilainya. Gimana Suroko? Investasi nih. Kalau ente bawa saya sekarang ini pun dapat 100. Tapi kalau ente lepasin saya, entar saya menang, itu gelang saya kasih ente. Kok mikir, dia kan bisnis juga Pak. Nunggu sebentar lah, paling berapa tahun gitu kan. Kan saya dapatnya lebih banyak. Diajak ngomong bisnis lah sama Nabi. Karena dia mau bisnis di Suroko. Emang dia bukan karena musuhin sama Nabi. Dia memang pengen dapat cuan. Nah kata Nabi, lu sabar aja bentar, gua kasih cuan yang lebih gede. Jangan yang ini. Gimana kira-kira? Suroko mikir, dia juga. Tapi ada syaratnya kata Nabi. Lu balik ke sono, jangan bilang-bilang ketemu saya di sini. Ntar ketemu yang lain, dia ambil saya. Jadi ente diam aja rahasiain, jangan bilang ketemu saya. Kalau ente bilang sama orang ketemu saya, orang pada nyari saya, ente nggak dapat. Kok bilang, iya juga ya. Nah udah, kalau emang deal nih kita. Ya udah deal. Pulang Suroko ke Mekah. Setiap ketemu orang lagi nyari Nabi, kagak kemarin, ngomong gitu. Dia malah jagain lah Suroko itu. Dijagain biar orang nggak ketemu Nabi. Kenapa? Kalau aku gue kasih tahu Nabi ketangkep, gue nggak dapat apa. Gitu Pak, ya kan? Udah Pak, cerita singkatnya Suroko masuk Islam ceritanya. Lalu Nabi wafat, lalu terjadi perang melawan Persia. Dan di zaman Khalifah Umar, Persia jatuh ke tangan Islam. Suroko itu perang di situ dalam pasukan Qadisiyah itu. Dan begitu gelang Raja Persia itu ditemukan, saat bin Abi Waqqas waktu itu sebagai komandan panggung perang bilang, Suroko mana Suroko? Saya komandan, sini. Ini yang dijanjiin sama Nabi sekian tahun yang lalu waktu itu masih kafir, ingat kan? Iya, jangan bilang kafir dong bagaimana? Iya, tapi kan waktu itu dijanjiin gelang ini, benar? Ini gelang ini. Wah, Suroko langsung pamer. Wah, ini. Makanya jangan minta ketemu buru-buru. Saya diajak bisnis sama Nabi, tunggu aja berapa waktu, ntar saya dapat gelang. Wah, ini gelang Pak, lambang udah segala-galanya lah. Raja Persia punya gelang yang panggil saya. Jadi punya dia, itu udah luar biasa. Itu cerita hijrah. Karena Pak, kalau musim hijrah kita ngomong lebih jauh lagi ya, tapi intinya di situ sih sebenarnya. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasula fakunna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.